Performa Manchester United masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan setelah seri 2-2 menghadapi Everton pada pekan 26 English Premier League. Kedatangan Ruben Amorim sebagai pelatih baru belum membuahkan hasil positif sejak Oktober 2024. Rekornya di IPL cukup buruk, yaitu 4 kemenangan, 3 seri, dan 8 kekalahan dalam 15 pertandingan. Berbagai masalah terus menghampiri dari dalam dan luar lapangan. Lantas, kenapa performa Manchester United tidak kunjung bangkit di bawah asuhan Ruben Amorim? Berikut analisisnya. 1. Ketidakcocokan sistem permainan Amorim dengan kualitas pemain MU. Ruben Amorim menerapkan sistem permainan yang berbeda dengan pelatih MU sebelumnya. Amorim memainkan skema 3 back dalam formasi 3-4-3 dengan variasi 3-4-2-1 saat menyerang dan 5-3-2 kala bertahan. Namun, skema permainan ini tidak begitu berjalan di MU. Dilansir laman resmi Premier League, formasi 3-4-2-1 ketika menyerang sering berubah menjadi 3-1-5-1 yang membuat celah di lini tengah begitu besar dan jarak antar pemain menjadi jauh. Situasi ini seringkali dimanfaatkan tim lawan untuk mengeksploitasi lini tengah Manchester United dengan menumpuk lebih banyak pemain di lini tengah. Ketika MU menguasai bola dan mendapat tekanan dari lawan, mereka kesulitan untuk mengatasinya. Sebab jarak antar pemain jauh sehingga bola mudah direbut dan rentan terkena serangan balik. 2. Performa buruk dan inkonsisten para pemain. Mereka seringkali membuat kesalahan fatal yang berujung gol. Selain itu, para penyerang MU juga menyanyiakan peluang emas mencetak gol di depan gawang. Ditambah lagi, performa dua striker MU begitu buruk di IPL pada 2024-2025. Masalah lainnya, yaitu lini tengah yang sering dieksploitasi. 3. Krisis pemain akibat cedera dan dipinjamkan kepada klub lain. Akibatnya, Amorim tidak punya banyak opsi. Ia bahkan harus memasukkan nama-nama pemain muda minim pengalaman seperti Chido Obi Martin, Aiden Heaven, dan Sekau Kone dalam daftar pemain cadangan saat seri 2-2 menghadapi Everton di pekan 26 pada 22 Februari 2025. Mantan bek Manchester United Raphael Varane buka-bukaan seputar kondisi internal Setan Merah. Ia menyebut bahwa ada sejumlah alasan mengapa para pemain muda Manchester United menjadi gagal di tim mereka. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United di belakangan ini mengubah modal bisnis mereka. Setan Merah lebih fokus untuk mendatangkan pemain-pemain muda berbakat alih-alih mendatangkan pemain yang lebih berpengalaman. Beberapa pemain muda seperti Leny Yoro, Joshua Zirkzee, Rasmus Højlund. Namun, performa pemain ketiga ini sejauh ini kesulitan untuk tampil apik di skuad Setan Merah. Varane menyebut bahwa Real Madrid selalu sukses mengembangkan pemain muda mereka karena mereka tidak menaruh beban pada sang pemain, sehingga mereka lebih bisa leluasa mengembangkan kemampuan mereka. Ketika Anda merekrut pemain muda bertalenta, mereka harus belajar banyak sebelum bisa bermain di tim utama, sambung Varane. Periode itu akan memberikan waktu bagi mereka untuk berkembang. Ketika saya bergabung di Real Madrid pada usia 18 tahun, saya tidak punya tanggung jawab apapun di ruang ganti karena tugas utama saya untuk belajar. Menurut Varane, salah satu penyebab mengapa MU para pemain muda mahal mereka tidak tampil karena beban yang terlalu besar untuk mereka. Ia menyebut bahwa para pemain muda itu dituntut untuk langsung gacor, padahal mereka masih memerlukan waktu untuk belajar dan mengenal tim mereka. Di United, mereka merekrut pemain muda yang sangat mahal dan langsung memainkan mereka. Mereka diberi tanggung jawab besar di liga yang sulit, dan itu akan jadi beban bagi sang pemain. Tutupnya, Manchester United saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan di akhir pekan nanti. Setan Merah dijadwalkan akan berhadapan dengan Everton di Goodison Park pada lanjutan IPL 2024-2025. Ada spekulasi baru seputar siapa yang akan menjadi pengganti Casemiro di skuad Manchester United. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut Adam Wharton dari Crystal Palace. Manchester United dilaporkan akan berpisah dengan Casemiro di musim panas nanti. Sang gelandang akan dilepaskan oleh Setan Merah setelah ia tidak masuk dalam proyeksi Ruben Amorim di skuad Setan Merah. Dilansir Talk Offside,
MU sudah menemukan kandidat ideal untuk pengganti Casemiro. Mereka ingin merekrut Adam Morton untuk memperkuat lini tengah mereka. Sang gelandang sudah 2 musim tampil di tim utama The Eagles. Ia menunjukkan performa yang solid sebagai gelandang bertahan. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan jasa Wharton di musim panas nanti. Sang gelandang masih terikat kontrak di Selhurst Park hingga tahun 2029 mendatang, sehingga transfernya akan memakan biaya yang mahal. Sang pemain dibanderol di kisaran angka 60 juta pounds pada musim panas nanti. Sementara itu ada update menarik seputar nasib Paul Pogba. Manchester United dilaporkan punya kekuatan finansial yang memadai untuk memulangkan sang gelandang. Beberapa klub dilaporkan tertarik untuk merekrut Pogba. Salah satunya adalah mantan klubnya Manchester United. Menurut laporan tersebut, transfer Pogba ke Old Trafford sangat mungkin jadi kenyataan. Ini disebabkan Pogba status sebagai free agent. Setan Merah tidak perlu membayar mahar apapun untuk merekrutnya. Jadi, proses transfer ini sangat memungkinkan untuk terjadi dalam waktu dekat ini karena Premier League masih membuka pendaftaran untuk pemain berstatus free agent. Alasan lain mengapa MU bisa merekrut Pogba karena mereka punya slot gaji yang cukup untuk merekrut sang pemain. Di bulan Januari kemarin, MU berhasil mengurangi beban gaji mereka karena mereka meminjamkan Anthony dan Marcus Rashford ke klub lain. Di sisi lain, Pogba juga dikabarkan tidak menuntut gaji yang terlalu tinggi, sehingga transfer ini bisa segera dieksekusi Setan Merah. Manajer Manchester United Ruben Amorim dilaporkan akan kembali mengorbitkan pemain muda Setan Merah. Kali ini, gelandang muda mereka, Sekau Kone, dilaporkan akan tampil di tim utama Manchester United. Baru-baru ini Ruben Amorim membuat gebrakan di skuad Setan Merah, yang memutuskan untuk mengorbitkan pemain muda di skuad Setan Merah. Pemain itu adalah Chido Obi. Striker berusia 17 tahun itu mencicipi debut di tim utama MU setelah Setan Merah kalah 1-0 melewati Tottenham di akhir pekan kemarin. Dilansir Give Me Sport, ada satu pemain muda lagi yang bakal diorbitkan Amorim dalam waktu dekat ini. Ia adalah gelandang muda MU, Sekau Kone. Menurut laporan itu, Ruben Amorim ingin mengorbitkan Sekau Kone di skuad MU sebelum musim 2024-2025 berakhir. Ini disebabkan sang gelandang sudah beberapa kali berlatih di tim utama Manchester United. Selama sesi latihan itu, Kone menunjukkan penampilan yang sangat impresif. Selain itu, sang pemain menunjukkan perkembangan yang impresif dalam beberapa bulan terakhir. Itulah mengapa Amorim tergoda untuk memainkannya. Ia saat ini masih fokus untuk membenahi penampilan sang gelandang, agar ia lebih siap untuk bermain di sepak bola senior. Itulah mengapa Amorim menargetkan bahwa sebelum musim 2024-2025 berakhir, sang gelandang sudah bisa debut. Menurut kabar yang beredar, Manchester United memproyeksikan Kone untuk jadi penerus Casemiro di tim mereka. Di musim 2025-2026 nanti, sang gelandang diperkirakan bakal mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak di skuad Setan Merah.